Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas representasi graf. Jadi jika suatu graf akan diproses dalam pemrograman komputer, maka graf tersebut harus direpresentasikan di dalam memori. Artinya komputer kan tidak bisa membaca langsung, memproses secara langsung berupa gambar kan. Berarti dia harus direpresentasikan dalam bentuk angka. Dalam hal ini nanti akan berupa matriks. Untuk representasi graf itu sebenarnya ada banyak, tapi nanti yang paling sering digunakan di sini akan hanya saya bahas 3 saja, yaitu tentang matriks ketetanggaan, matriks persisian, sama senarai berketetanggaan. Itu yang paling sering digunakan. Sebenarnya ada banyak. Yang pertama yaitu matriks ketetanggaan. Jadi representasi graf yang pertama adalah matriks ketetanggaan. Jadi matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Dinotasikan dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah berupa matriks A, yang mana elemennya A, I, J. I itu merupakan baris, J merupakan kolomnya, jadi indeksnya. Nah, A, I, J ini dia akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Dia akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Ya, kita lanjutkan ke contoh. Wah, contohnya terlihat ya. Jadi ini ada 3 graf. Yang pertama yang akan saya bahas adalah graf A, graf B, sama graf C. Yang mana graf A ini, graf A itu mempunyai 4 simpul. Simpul 1, 2, 3, 4. Dia bukan graf berarah. Artinya setiap sisi yang menghubungkan simpulnya, dia tidak punya arah. Kemudian graf ini disuruh merepresentasikan dalam bentuk matriks ketetanggaan. Caranya gimana? Tadi kan didefinisikan di sebelumnya. Dia akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Dia akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Berarti untuk membuat matriksnya, langkah pertama kita buat baris sama kolomnya itu sesuai simpulnya. Jadi karena di sini simpulnya 1, 2, 3, 4, berarti kita buat di sini angka 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Kemudian, 1 dengan 1 apakah dia bertetangga? Oh ya, sebelum saya masuk ke sini, kita review sebentar. Apa itu artinya ketetanggaan? Masih ingat? Jadi ketetanggaan itu yang bagaimana? Saya yakin kalau misalkan mungkin ada beberapa yang masih lupa. Jadi, suatu simpul dia dikatakan bertetangga. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang terminologi dasar, yang mana 2 simpul dikatakan bertetangga itu jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah 1 terhubung dengan 1? Terhubung dengan sebuah sisi? Nggak ada kan? Yang menghubungkan simpul 1 dengan 1? Berarti dia bernilai 0. Kemudian simpul 1 dengan 2. Simpul 1 dengan 2 apakah dia bertetangga? Ya, karena dia dihubungkan oleh sebuah sisi. Berarti nilainya 1. Simpul 1 sama simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Simpul 2 dengan simpul 1. Karena dia tidak berarah, berarti kan dibolak-balik. Sama saja kan, mau simpul 1 bertetangga simpul 2, atau sebaliknya simpul 2 bertetangga simpul 1, sama saja. Berarti karena dia bertangga nilainya 1. Kemudian 1 dengan 3. 1 dengan 3 apakah dia bertetangga? Ya. 1 dengan 3 terhubung langsung oleh sebuah sisi, berarti bertetangga. Kemudian 1 dengan simpul 1 dengan simpul 4. Simpul 1 dengan simpul 4 apakah bertetangga? Tidak, karena simpul 1 dan simpul 4 tidak terhubung langsung oleh sebuah sisi. Nah, kemudian simpul 2 dengan 2, karena tidak ada yang menghubungkan. Kalau misalkan nanti di simpul 2 ini ada gelangnya misalkan. Nah, artinya simpul 2 dengan simpul 2 ada yang menghubungkan kan sebuah sisi, berarti nanti dia akan bernilai 1. Tapi karena di sini
yang graf kita yang kita punya, dia tidak punya gelang, artinya tidak ada yang menghubungkan sisi 2 dengan dirinya sendiri, maka nilainya 0. Paham ya untuk membuat matriksnya? Berarti 2 ke 3, dia terhubung oleh sebuah sisi, berarti nilainya 1. 2 ke 4 ada terhubung sebuah sisi, berarti nilainya 1 juga. 3 ke 4 ada terhubung juga, nilainya 1. Dibolak-balik sama, berarti dia nanti matriksnya bentuknya matriks simetris. Jadi yang tengah ini 0 semua, di sini 1, di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, simetris matriksnya. Paham ya? Ini untuk matriks yang tidak berarah. Nah, sekarang kalau misalkan di graf yang B, saya tulis di sini ya. Di graf yang B simpulnya ada berapa? 5 kan? Berarti kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang nilainya. Simpul 1 ke simpul 1 apakah bertetangga? Tidak, ya kan? Berarti 0. 1 dengan 2 apakah bertetangga? Ya, karena terhubung langsung oleh sebuah sisi. 1 berarti kan? Begitu juga untuk 2, 1. Berarti ini juga 1. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Apakah dia terhubung langsung atau bertetangga? Ya, 1 dengan 3. Berarti nilainya 1. Di sini juga 1. Bentar, ini saya kasih tanda dulu. Kemudian 1 dengan 4. 1 dengan 4 tidak bertetangga kan, karena tidak terhubung langsung oleh sisi. Berarti ini 0. Kemudian 1 dengan 5 juga tidak ada, 0. Ini 0, ini 0. Kemudian 2 dengan 2. 2 dengan 2 tidak terhubung langsung kan? Berarti 0. 2 dengan 3. 2 dengan 3 dia bertetangga. Berarti 1. 2 dengan 4 tidak bertetangga. Berarti 0. Ini lupa. 1, ini 0, ini 0. Kemudian 2 dengan 5. 2 dengan 5 juga tidak bertetangga. Berarti 0. Di sini juga 0. Kemudian 3 dengan 3. Tidak ada yang menghubungkan, artinya tidak bertetangga kan? 0. 3 dengan 4. 3 dengan 4 bertetangga. Berarti di sini 1. Kemudian 3 dengan 5. Tidak bertetangga, berarti 0. Di sini 1, di sini 0. 4 dengan 4. 4 dengan 4 tidak ada yang menghubungkan 0. 5 dengan 4. 4 dengan 5 atau 5 dengan 4. Tidak juga kan, berarti 0. 5 dengan 5, 0 juga. Enggak ada. Berarti representasi grafnya dengan menggunakan matriks ketetanggaan hasilnya seperti ini untuk graf B. Paham ya? Nah, sekarang untuk graf yang C. Graf C ini kan graf berarah kan? Oke, graf berarah. Berarti saya buat dulu di sini aja ya. 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. Kalau di graf C ini, karena dia berarah, berarti kita juga harus memperhatikan arahnya. Kita melihatnya dimulai dari barisnya baru ke kolomnya. Jadi baris baru ke kolom. Nah, sekarang barisnya dari 1 ke 1. Tidak ada yang menghubungkan karena nggak ada gelangnya, berarti nilainya 0. Ini hati-hati. 1 ke 2. 1 ke 2. Terhubung sisi 1, 2. 1, 2. Ada kan? Berarti ini nilainya 1. Yang 21, maksud saya tadi 12 nih ya, 12 maaf. 12, yang 21 juga ada. Ini 1. Kemudian 1 ke 3.
1 ke 3. Tidak ada kan adanya 3 ke 1. Berarti kalau 1 ke 3, dari sini 1 ke 3 nilainya adalah 0. Kemudian 1 ke 4. 1 ke 4. Tidak ada juga ya menghubungkan sisinya 0. 3 ke 1. 3 ke 1 ada. Berarti 1. 4 ke 1. Tidak ada. Nilainya 0. Kemudian 2 ke 2. Tidak ada yang menghubungkan juga kan? 0. 2 ke 3. 2 ke 3. Ada. Berarti 1. Tapi 3 ke 2 ada atau tidak? 3 ke 2 tidak ada kan? Berarti nilainya di sini 0. Terus 2 ke 4. 2 ke 4 ada ya. Berarti di sini 1. 4 ke 2. 4 ke 2. 4 ke 2 ada juga. 1. Kemudian 3 ke 3 nggak ada. 0. 4 ke 3. 4 ke 3 ada. Berarti 1. 3 ke 4 ada. Berarti 0. Kemudian 4 ke 4 nggak ada. Juga 0. Ini bentuk matriksnya. Matriks ketetanggaan untuk graf C. Paham ya? Mungkin ada yang masih bingung, Bu, implementasinya di graf yang berarah sama graf tidak berarah itu apa sih? Nah, mungkin sederhananya ya. Sederhananya, graf ini kan sama-sama ya. Ini perhatikan. Ini sama ini kan hampir sama. Lokasi tempatnya. 1, 2, 3, 4-nya. Nah, kalau graf berarah itu seperti jalanan di desa. Mau bolak-balik jalannya 2 arah. 1 jalan itu bisa 2 arah. Tapi kalau graf berarah itu paling mudah contohnya adalah jalanan di kota besar. Dia kan jalan pulang sama jalan berangkat sama jalan pulang kan beda. Beda jalurnya kan? Meskipun jalannya sama mungkin, tapi kan dibagi menjadi 2. Searah kan? Kan kita tidak bisa melewati jalan yang ke arah timur, misalkan searah ke timur. Tapi kita arahnya mau ke barat, kita kan nggak bisa melewat jalur searah ke timur. Makanya itu salah satu contoh implementasi dari graf berarah. Makanya nggak bisa dibolak-balik kalau untuk graf berarah. Kalau graf tak berarah bisa bolak-balik. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ini graf yang keempat. Misalkan tadi graf D ya. Graf D misalkan. Nah, graf keempat ini matriks ketetangganya bagaimana? Ini ada berapa simpul? Ada 4 simpul ya. Ada 4 simpul. Berarti tapi matriksnya tidak berarah ya. Ada 4 simpul. Berarti 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, untuk matriks yang ini terdapat sisi ganda sama sisi gelang. Ya kan? Dan matriksnya tidak berarah. Berarti nanti nilai matriksnya itu tidak hanya 1, 0 saja. Tapi ada 2, ada 3, dan seterusnya tergantung banyak sisinya. Oke, kita coba dulu. Matriks 1 ke 1 dia bertetangga atau tidak? Tidak kan ya? Kemudian 1 ke 2. 1 ke 2 ya bertetangga, cuman 1. 1 itu kan. Kemudian 1 ke 3. 2 ke 1 juga sama, ada 1 kan. Kemudian 1 ke 3. 1 ke 3. Nah, 1 ke 3 perhatikan ini. 1 ke 3 dia bertetangga. Tapi jalurnya ada 2. E3 sama E4. Berarti untuk 1 ke 3 ini representasi grafnya isinya adalah 2. Karena ada 2 sisi yang menghubungkan 1 dengan 3. Ini nanti juga berlaku untuk graf berarah sama. Diperhatikan arahnya, tapi ya tetap untuk pengisiannya. Paham ya? Sekarang 1 ke 4. 1 ke 4 tidak ada sisi yang menghubungkan. 0. 2 ke 2.
Tidak ada sisi yang menghubungkan. 0. 3 ke 1 lupa. 3 ke 1 sama karena dia grafnya tidak berarah. Ada dua sisi yang menghubungkan 3 ke 1. Berarti isinya juga 2. 4 ke 1 0 karena tidak terhubung. Kemudian 3 ke 1. 3 ke 1, 3 ke 2 maksud saya. 3 ke 2. 3 ke 2 yang menghubungkan adalah satu sisi. Dia bertetangga, terhubung oleh satu sisi, berarti 1. Kemudian 2 ke 3, sama, 1. 3 ke 3, nah 3 ke 3 perhatikan. 3 ke 3 dia dihubungkan oleh sisi E8, ya kan? Berarti representasi graf untuk matriks ketetanggaan dari 3 ke 3 sini isinya adalah 1. Karena dia terhubung, 3 ke 3 terhubung oleh sisi E8. Paham ya? Kemudian 2 ke 4. 2 ke 4 ada 1. 4 ke 2 juga sama 1. Kemudian 4 ke 3. 4 ke 3 ada dua sisi yang menghubungkan. Berarti di sini adalah 2. Begitu juga untuk 3 ke 4. 2 juga. Sekarang 4 ke 4. Nilainya 0. Oke, paham ya? Sampai di sini. Jadi nanti matriks ini yang diolah di dalam komputer. Matriks ini merepresentasikan dari graf D. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Derajat setiap simpul I. Jadi setiap simpul I kalau misalkan untuk grafnya tak berarah. Kalau grafnya berarah berarti simpul IJ. Berarti kalau derajat tak berarah dia adalah jumlah dari AIJ. Jadi jumlah dari elemennya matriks tadi. Misalkan derajat ke I. Derajat simpul 1 berarti seluruh baris atau kolomnya dijumlahkan nilainya. Seluruh nilai di baris atau kolom dijumlahkan. Itu menjadi derajat graf tak berarah, setiap simpul graf tak berarah. Kalau untuk graf berarah itu dipecah jadi 2. D-in-nya itu jumlah nilai pada kolom J, D-out-nya adalah jumlah nilai pada barisnya. Kemudian ini nanti dijumlahkan. Jadi derajatnya. dV. Paham ya? Kita lanjut ke contoh supaya lebih mudah. Saya ambil contohnya, contoh yang tadi saja ya. Nah ini. Integralnya sudah dicari matriks ketetanggaannya. Kemudian misalkan disuruh mencari derajatnya. Simpul misalkan graf ke A, derajat dari misalkan di sini ya. Derajat dari simpul 2 misalkan. Untuk graf tak berarah kita bisa milih salah satu, mau ambil barisnya atau kolomnya. Jadi misalkan simpul 2. Simpul 2 kan ini. Kita ambil ini atau ini. Misalkan kita ambil saja yang ini ya. Ini kan simpul 2. Berarti nanti derajat dari simpul 2 itu adalah penjumlahan ini nilai-nilai di kolomnya atau barisnya. Sama. Kalau barisnya kan ini. Berarti jumlahnya adalah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Ada 3. Berarti derajat dari simpul 2 adalah 3. Sama kalau misalkan kita lihat di grafnya ini. Derajat dari simpul 2 ada 3. Nah, paham ya? Derajat misalkan derajat dari simpul 4. Nah, misalkan ini derajat simpul 4 yang merah ini ya. Ini. Atau ini. Bisa diambil baris atau kolomnya. Berarti 0 ditambah 1 tambah 1 tambah 0. Derajatnya adalah 2. Kita lihat di sini, derajat dari simpul 4 adalah 2. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan grafnya graf berarah. Graf berarah misalkan. Kalau graf berarah, tadi kan dibagi menjadi D-in sama D-out. Ya kan?
Misalkan disuruh mencari derajat atau din-nya, din simpul 2. Din simpul 2 berarti kita fokus yang arahnya ke 2. Berarti kan 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 2, 4 ke 2. Berarti kita fokus ke ini. Berarti 1 ditambah 0 ditambah 0 tambah 1. Ada 2. Din itu sama seperti kolom gitu aja mudahnya. Kalau dout 2 itu sama seperti baris. Berarti kita perhatikan dout 2 berarti kan dari 2 ke semua simpul yang lain kan. 2 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4. Berarti yang ini doutnya. Berarti dout untuk 2 adalah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Berarti derajat untuk simpul 2 adalah 5. Oke. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan disuruh mencari derajat grafnya, berarti ya dicari din dout untuk semua simpulnya. Kalau ini ya dicari d untuk semua simpulnya juga dijumlahkan. Oke, paham ya untuk derajat? Oke, kalau derajat sudah paham, saya lanjutkan ke untuk matriks berbobot. Jadi untuk matriks berbobot, bukan pernah kita bahas matriks berbobot. Untuk matriks berbobot itu, kalau misalkan ada yang lupa, matriks berbobot adalah matriks yang setiap sisinya diberikan nilai atau bobot. Nah, sekarang representasinya untuk graf berbobot dalam bentuk matriks ketetanggaan bagaimana? Nah, jadi ada 5 simpul A, B, C, D, E, ya kan? Nah, ini untuk graf berbobot, tanda kalau misalkan tidak ada sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut itu dinotasikan dengan tanda tak hingga. Kemudian kalau ada berarti berapa bobotnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari simpul A ke A tidak ada sisi yang menghubungkan kan, berarti nilainya adalah tak hingga. Simbolkan dengan ini. Kemudian A ke B. A ke B dia terhubung oleh sisi. Yang bobotnya berapa? Bobotnya adalah 12. A ke C tidak ada, A ke D tidak ada, A ke E bobotnya adalah 10. Kemudian B ke A bobotnya sama kan tadi 12. Karena ini tidak berarah berarti sama. B ke B tidak ada. B ke C ada bobotnya adalah 9 dan seterusnya. Sama caranya, tapi ini isinya bukan 1, 0, tapi bobotnya dan tak hingga kalau misalkan tidak ada yang menghubungkan sisinya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua adalah matriks bersisian. Bila tadi matriks ketetanggaan itu menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisian ini nanti adalah menyatakan bersisian simpul dengan sisi. Jadi matriks bersisian ini dapat digunakan jika grafnya itu mengandung sisi ganda. Nah, sama seperti tadi, misalkan ini. Misalkan ini tadi, kalau misalkan kita pakai matriks ketetanggaan, jadi kita representasinya itu menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi representasi tadi kan ada 3. Jadi yang pertama yang sudah kita bahas matriks ketetanggaan tadi, ini kelemahannya kalau misalkan ada sisi ganda di graf berbobot. Misalkan di sini ya. Di sini bobotnya 9, di sini bobotnya 7. Berarti nanti isian untuk C ke B ini tidak lagi 9. Bisa 9, bisa 7. Tidak mungkin kita jumlahkan. Karena adalah 2 sisi yang berbeda. Kalau tadi untuk graf yang tak berbobot tadi, nah ini tadi untuk graf yang tak berbobot, untuk ganda kan bisa kita isikan 2. Karena nggak berbobot. Kalau di graf berbobot nanti merusak makna. Makanya ada representasi yang lain. Jadi ketika kita tidak mungkin menggunakan matriks ketetanggaan, berarti untuk representasi grafnya, berarti kita bisa pakai metode yang lain. Jadi bisa juga pakai matriks bersisian. Jadi matriks bersisian ini kalau tadi matriks
ketetanggaan itu matriksnya dalam bentuk sisi dengan sisinya. Kalau nanti di matriks bersisian, dia adalah representasi graf yang mana menunjukkan bersisiannya antara sisi dengan simpul. Jadi di sini nanti dia akan berupa matriks AIJ. AIJ ini akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Dia akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Jadi di sini ada graf 4 simpul. Setiap sisinya punya nama. Kalau misalkan tidak ada namanya, dinamai sendiri. Ini ada E1, E2, E3, E4, E5, ada yang ketinggalan E6. Nanti membuat matriksnya, kita buat barisnya itu adalah simpulnya. Jadi simpulnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk kolomnya dia merepresentasikan sisinya. Ada E1, E2, E3, E4, E5, E6. E1 ke 1. Dia bersisian atau enggak? Bersisian itu artinya simpul dengan sisi ini saling terhubung gitu aja mudahnya. Jadi E1 dengan 1. Ya kan, karena E1 menghubungkan 1 dengan 2, berarti dia bersisian 1. E1 dengan E2. 1 dengan E2. Mudahnya kalau dia menempel berarti dia bersisian gitu kalau di grafnya. 1 ke E2 bersisian. Kemudian 1 ke E3. Karena ini tidak berarah berarti nanti sama ya, berarti 1 ke E3. 1 ke E3. Tidak bersisian kan? Berarti 0. 1 ke E4 bersisian, nilainya 1. 1 ke E5 ke E6 tidak bersisian pasti kan? Nilainya 0. 2 ke E1, ya bersisian. 2 ke E2 bersisian juga. 2 ke E3 bersisian. 2 ke E4 tidak. Ke E5 juga tidak, ke E6 juga tidak. 3 ke E1. 3 ke E1 tidak bersisian kan? Berarti 0. 3 ke E2. 3 E2 tidak bersisian juga, 0. 3 ke E3. Ya, bersisian. 1. 3 ke E4. 3 ke E4 bersisian. 3 ke E5. Ya, bersisian juga. 3 ke E6 tidak bersisian, berarti 0. Sekarang 4. 4 ke E1 tidak bersisian. 4 ke E2 tidak bersisian. 4 ke E3 0 juga. 4 ke E4 0 juga. 4 ke E5 1. 4 ke E6 juga 1. Karena bersisian. Jadi representasi graf untuk matriks bersisian seperti ini hasilnya. Oke, paham ya? Kalau misalkan nanti untuk graf berbobot, ya tinggal ditulis saja bobotnya. Sama caranya. Jadi bobotnya berapa? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Jadi setiap itu tadi kan punya kelemahan. Jadi kelemahan dari matriks ketetanggaan tadi, jika grafnya memiliki jumlah sisi yang sedikit, maka matriksnya bersifat jarang atau spares banyak nolnya. Sehingga ditinjau dari implementasinya di dalam komputer, nanti ruang memori yang dibutuhkan itu sangat boros. Karena harus menyimpan nilai 0 tadi, padahal dia tidak diperlukan, ya kan? Itu untuk matriks ketetanggaan tadi. Jadi ini menyempurnakan dari matriks ketetanggaan. Jadi untuk senarai nanti, senarai ketetanggaan itu mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya ini. Jadi simpulnya tadi kan 4, 1, 2, 3, 4. Langsung dituliskan saja simpul yang bertetangga dengan 4. Simpul yang bertetangga dengan keempat simpul ini tadi. Jadi simpul 1 bertetangga dengan 2 sama 3. Simpul 2 bertetangga dengan 1, 3, 4. Simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, 4. Simpul 4 bertetangga dengan 2 dan 3. Begitu juga untuk yang lain. Langsung dituliskan tetanggaannya saja. Ini representasinya. Jadi dalam bentuk seperti ini. Bukan dalam bentuk matriks lagi. Oke, paham ya? Untuk representasi graf, 3 representasi graf. Oke, baik, saya lanjutkan ke graf isomorfiknya.
Jadi untuk representasi graf 3 tadi semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan ke graf isomorfik. Jadi dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda itu disebut dengan graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul. Jadi ini korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan bersisian tetap terjaga. Kalau ini adalah contoh graf isomorfik dan yang tidak isomorfik. Jadi kalau di sini G1 itu isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Kalau kita lihat di sini G1 itu dan simpul G1 kan simpul G1 itu 1 2 3 4. Simpul G2 itu A B C D. Kemudian sisi-sisi dari G1 dan G2 ini saling berkorespondensi sama. Jadi misalkan A ini berkorespondensi dengan 1 berkorespondensi dengan A, 2 berkorespondensi dengan B, 3 berkorespondensi dengan C, 4 berkorespondensi dengan D. Kalau kita lihat sisi-sisinya itu saling berkorespondensi juga. 1, 2 itu sama dengan AB. Kemudian 2, 3 sama dengan BC. Kemudian 3, 1. Ini 3, 1. 3, 1 itu sama dengan CD bisa. Kemudian 3, 4 itu sama dengan 3, 4 sama dengan AD bisa. Kemudian semua simpul di G1 dan G2 itu semuanya berderajat 3. 3. Ini juga berderajat 3. Sekilas bisa kita lihat bahwa G1 itu isomorfik dengan G2. Kalau kita lihat dari derajatnya. Di G3, misalkan kita lihat dari derajatnya saja, simpulnya sama 4. Tapi kalau kita lihat dari derajatnya beda. G1 derajatnya 3, semua simpulnya di G3, semua simpulnya berderajat 2. Ini sudah pasti beda. Berarti dia pasti tidak isomorfik. Contoh yang lain, ini. Graf A itu saling isomorfik. Ini. Graf B ini juga semuanya 3 graf yang saling isomorfik. Contohnya, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa dua buah graf isomorfik itu harus memenuhi 3 syarat ini. Jadi jumlah simpulnya harus sama, jumlah sisinya juga harus sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ini simpulnya ada 8. Misalnya, simpulnya ada 8. Ini juga simpulnya 8. Kemudian sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisinya ada 12. Di sini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 12 juga. Kemudian derajat setiap sisinya. Derajat setiap sisinya ini semuanya 3 kan? Ini juga 3 semua derajatnya. Berarti dia isomorfik. Seperti itu. Dicek syarat. 3 syarat ini. Tapi ternyata ketiga syarat ini juga tidak cukup menjamin untuk pemeriksaan secara visual yang dilakukan. Sehingga contohnya ini. Jadi ini simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpulnya sama 6. Simpulnya 6. Kemudian sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Kemudian derajatnya. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 1, ini 1. Kalau kita lihat ini 1, ini 2, ini 3,
Ini 2, ini 1, ini 1. Sama kan jumlah derajatnya? Simpulnya sama, sisinya sama, tapi jumlah derajatnya sama juga. Ada 1, 2, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 2, 3, 1, 1. Sama. Nah, kalau kita lihat di sini dia mempunyai 2 buah simpul anting-anting namanya. Tapi di sini hanya mempunyai 1 buah simpul anting-anting. Sehingga ini juga bukan graf yang saling isomorfik. Paham ya? Jadi untuk menentukan isomorfiknya, hubungan bersisiannya terjaga. Jadi itu juga yang paling penting. Jadi karena ketiga syarat itu tadi belum tentu cukup untuk menjamin bahwa dia isomorfik, lebih aman kita buat ke dalam bentuk representasi grafnya. Jadi itu lebih mudah. Misalkan saja seperti ini. Jadi ini adalah matriks ketetanggaannya. Misalkan nanti ada sisi ganda, berarti kita representasi grafnya kita pakai yang bersisian, itu aja. Kalau ini saya contohkan untuk yang ketetanggaan. Matriks ketetanggaan. Jadi kalau matriks ketetanggaannya sama, berarti dia isomorfik. Kalau beda, berarti dia tidak isomorfik. Selain dari matriks ketetanggaan, ya 3 syarat tadi ya harus kita lihat dulu tetapan. Paham ya? Jadi lebih aman kita pakai dari representasi grafnya. Oke, paham? Kalau sudah paham, mungkin untuk video kali ini hanya sampai sekian. Saya akan lanjutkan materi grafnya pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini semua bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.